Halo, ini mana nggak nongol nih, belum ada yang masuk ini. Halo bro, halo, 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 halo. Assalamualaikum, udah jelas apa belum suaranya, bro? Suaranya jelas nggak, bro? Tolong komen. Suaranya jelas nggak? Tolong komen, komen, komen. Ngawi, jelas nggak suaranya? Suaranya jelas nggak? Jelas mbah, jelas oke. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Cukup assalamualaikum aja lah. Mukadimah ya alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita tergolong orang-orang yang dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan orang alim, orang yang pinter, yang diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Sebentar teman. Sebenarnya gampang-gampang. Orang asal dapat ridhonya Allah itu aman bro, hidup bebas, diampuni dosanya aman bro, masuk surga, enak-enakan aja ya. Kita minta kepada Allah jadi orang yang diampuni, dijadikan orang pintar yang diridhoi. Tongkrong cerita kayak gini, bertemu bercerita dengan teman-teman se-Indonesia, bisa ngerokok, bisa ngopi, ya kan, damai, hidupnya damai. Alhamdulillah juga bisa membangun. Buat teman-teman sebangsa setanah air, ini saya akan memberi akan dapat tawaran tanah di wilayah Wonogiri itu 6 hektar 6.000 meter. Jadi kalau 1 hektar kan itu 10.000 meter. Jadi 6 hektar 6.000 meter, 66.000 meter. Jadi 6 hektar lebih. Itu diberikan ke saya harga 25.000. Buat teman-teman yang mau wakaf, ikut wakaf, per meternya 25.000. Barangkali ingin membantu perjuangan saya untuk membuat sarana pendidikan di wilayah Wonogiri. Dan di sana itu ada orang hebat yang kurang diperhatikan. Makanya saya dapat ilham, akhirnya dapat pandangan tanah. Sudah saya bagi ke teman-teman itu rekeningnya. Jadi kalau yang pingin tahu rekeningnya, mau membantu, hubungi saya. Nanti saya kasihkan panitia langsung keuangannya. Jadi yang pengen bantu beli wakaf, ikut wakaf, 1 meternya 25.000, mau membantu 1 meter boleh, 2 meter boleh, terserah, bebas, tidak maksa. Saya hanya memberikan kabar kepada teman-teman karena saya juga masih bangun pondok, kebetulan diberikan kesempatan untuk membeli tanah luas 6,5 hektar lebih. Itu saya tawarkan pada teman-teman yang mau menyumbang, silahkan hubungi saya. Nanti saya kasih nomor WA dan HP seperti biasa di bawah komen. Biasanya nomor HP saya itu di bawah komen ada, atau tentang ada. Oke, kita berbicara ke depan. Berbicara judul
Maher dengan Nikita Mirzani, apakah dia tahu identitas atau identik? Terus pemerintah apakah tahu identitas dengan identik? Terus oposisi, baik Habib Rizik atau siapa, apakah sebetulnya tahu identitas dengan identik? Identitas itu apa? Identik itu apa? Nah, ini juga dibahas di Al-Quran, ala inna fil jasad mulkoh. Jadi manusia itu tergantung hatinya. Kalau hatinya bersih, maka bersihlah jasad itu dan akan berperilaku baik. Kalau kotor hatinya, maka kotorlah perbuatannya. Jadi itu untuk membedakan identitas dengan identik. Identitas itu adalah jasad ini. Jasad. Bukan nama atau bukan KTP. KTP itu identik, kecenderungan manusia, hablum minannas, hubungan antar manusia. Identik itu timbul, identitas KTP. Kalau KTP itu bukan identitas. Identitas yang sebenarnya itu bukan bukan KTP atau bukan agama, hati manusia. Jadi identitas itu hati manusia. Jadi yang namanya identitas itu tidak ada kecenderungan pada sesuatu. Jadi identitas itu tidak ada kecenderungan pada sesuatu. Gitu. Paham nggak? Jadi seorang seumpama diberikan petunjuk oleh Allah atau hidayah oleh Allah, itu perilakunya baik. Kalau tidak dapat petunjuk, maka jelek. Itu perbedaannya. Jadi identik dengan identitas. Jadi kalau identitas itu nggak perlu sandaran. Memang baik dari Allah. Kebaikan itu dari Allah. Keburukan itu dari setan atau apapun. Penyimpangan pola pikir itu dari setan, iblis dan lain sebagainya. Mana dalilnya, Gus? Oke, saya tunjuk. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Identitas itu kebaikan dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Kalau dari diri sendiri itu bukan identitas tapi nafsu. Makanya wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu. Kalau nafsu itu menjerumuskan kehancuran. Nikita Mirzani entah tahu identitas atau enggak. Walaupun dia dapat dukungan, tapi dia tetap dosa. Karena dia mengatakan seseorang tanpa dasar hukum agama. Tanpa dasar hukum. Masalah apa? Sejelek-jeleknya Habib Rizik itu masih bisa ngaji. Dan Habib Rizik juga entah tahu identitas atau enggak. Karena ikut menjelek-jelekan Nikita. Jadi di sini rusaknya. Nah, identik itu sesuatu yang cenderung karena apa? Merasa terhina. Karena apa? Demi kelompok. Karena apa? Mungkin demi pembayar. Apalagi Maher atau alibi itu lebih nggak punya identitas. Manusia yang sudah tidak ada identitasnya di dunia sampai akhirat, naudzubillah, naru jahannam khalidina fiha abada bighairi hisab, tanpa ada hisab. Baik itu pemerintah, baik itu apa. Jadi kalau kita berbicara identik dengan identitas, YouTuber apakah tak memiliki identitas? Saya kira enggak. Dia ngomong hanya untuk cari kepentingan uang. Karena keilmiannya apa? Apakah pakar hukum memiliki identitas? Tidak. Karena dia hanya berdialog hukum. Apakah MUI memiliki identitas? Mana identitasnya? Hasanatin faminallah. Kebaikan dari Allah yang real mana? Dia kan cuma opini. Apakah opini itu ada bukti? Hanya bukti cerita. Itu bukan identitas. Pemerintah apakah ada identitasnya mana? Apakah cuma opini? Opini-opini karena dia pada kursi. Kalau kursinya hilang, opininya di mana? Mana yang sebenarnya yang punya identitas? Tidak ada. Rata-rata hanya menggunakan identik. Kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia pada sesuatu. Kecenderungan manusia untuk seakan-akan menjadi ustadz besar.
apalagi sudah memiliki identitas Habib. Hati-hati, lebih hati-hati. Ahlul Bait, Ustadz, Kiai, Pendeta, dan lain-lainnya pemuka agama. Itu identitas manusia. Anda mau menerima jabatan itu karena identik, bukan identitas asli. Bukan sadar dari hati. Kalau memang seorang pastor baik, pendeta baik, dan lain sebagainya baik, nggak usah menempat di gereja juga nggak apa-apa. Perjuangan secara real. Ustadz yang baik, kiai yang baik, dan lain sebagainya, nggak usah menempat di mana-mana. Kita jalan. Fasiru fil ardi fayandur. Perjalanan di dunia itu harus arif berpikir dan perealisasian. Kalau enggak, berarti Anda membohongi Allah. Aduwulillah wa malaikatihi wa rusulihi. Anda membohongi Allah dan Rasulnya dan Nabinya. Walaupun Anda menggunakan bahasa agama, walaupun Anda menggunakan bahasa negara, walaupun Anda menggunakan bahasa paranormal, itu bukan identitas. Identitas itu adalah kebenaran dari Allah. Berarti Anda tidak jelas dong. Ini sekarang sudah menjadi lautan bangkai di muka bumi. Semua mencari pembenaran. Menggunakan identik, dianggap identitas. Anda salah, bro. Anda salah. Boleh Anda mencari pembenaran dengan alasan kitab dan dalil dan apapun. Faktanya mana? Kalau Anda menuntut fakta kepada saya, silakan datang ke rumah saya. Ayo kita berjuang bareng. Itu wakaf 6 hektar. Bagaimana kita selesaikan? Kita buat pendidikan. Identitasnya mana? Aku menantang, mengajak lah. Kalau bahasa menantang terlalu kasar, mengajak lah. Ayo bareng-bareng. Kita bangun negara ini. Bagaimana kita sebagai rakyat? Negara ini milik rakyat. Untuk apa kita menanti pemerintah? Pemerintahan mulai zamannya proklamasi hingga saat ini, itu 30% saja, 30% itu belum, 20% itu belum memberikan fasilitas kepada rakyat. Itu hanya berputar-putar kepada kepentingan elit. Hanya orang-orang pintar atau orang-orang politik yang oknum itu hanya membuat opini-opini hanya untuk kepentingan diri dan kelompok. Yang pembangunan masyarakat secara real hingga saat ini, detik ini saya lihat pendidikan dan apapun itu tidak memiliki identitas akademik atau pendidikan. Alasan Pancasila, moral Pancasila, mulai zamannya PMP dan lain sebagainya. Sebetulnya dibacakan proklamasi dan Pancasila pada saat merdeka itu sebagai identik kecenderungan rakyat Indonesia menyantumkan agar berketuhanan yang Maha Esa. Berpegang teguh pada Tuhan yang Maha Esa, pencipta. Makanya di situ kata-kata pakai ketuhanan. Disandarkan agar rakyat Indonesia itu memiliki budi pekerti yang luhur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pencipta. Tapi identik Pancasila ini dipelintir-pelintir. Hingga ada, ya sudah dipelintir-pelintir, masih ada opini yang melintir. Lucunya lagi gini, coba Allah menggerakkan Nikita Mirzani jadi heboh. Itu orang booming, ribut. Apa sih pendapat mereka yang sebenarnya? Kalau nggak tahu tanya saya dong. Saya kan pakar pengetahuan. Jadi sudah banyak sekali apabila orang yang sudah zalim itu dijatuhkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak manfaat, yang tidak memiliki arti di muka bumi, itu sudah banyak sekali. Contohnya Barseso, contohnya ini banyak sekali. Abu Jahal, Abu Lahab, banyak sekali. Orang-orang yang ubud dunia itu dijatuhkan dengan terhina. Walaupun berkedok agama. Banyak sekali itu sejarah dalam kitab. Banyak sekali sejarah dalam budaya bangsa ini.
Orang yang sok-sokan aba wastakbar, gemede sombong, sok-sokan sombong, itu dijatuhkan selalu dengan masalah sepele. Dan kemungkaran tidak akan bertahan. Cuma saya menyayangkan, kenapa dengan adanya jatuhnya Habib Rizik dan antek-anteknya juga oposisi. Ini orang beropini yang sepele justru menimbulkan fitnah. Apa sih hebatnya? Apa sih lebihnya Habib Rizik? Dia itu cuma ciptaan Allah walaupun duriyah, walaupun dia itu ahlul bait. Dan Maher itu apa hebatnya? Nggak ada hebatnya. Ini kita misalnya juga nggak ada hebatnya. Itu kalau nggak kekuatannya Allah tidak bisa. Innal izzata lillahi jami'an. Kekuatan Allah. Negara karena memiliki kekuatan Allah. Tentaranya yang ngomong juga nggak bisa dalil. Dalilnya apa tadi? Ini kan orang-orang nggak punya karakter. Jadi nggak punya identitas yang asli. Identitas yang ahli, ruh. Ruh itu petunjuk dari Allah. Sejak kita umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Itu sudah dibengat dengan Allah. Agar berbuat baik. Tapi setelah kita lahir, kita berbuat jelek. Ngaji nggak usah banyak-banyak. Pahami identitas dengan identik. Identitas dengan identik. Identitas yang umum seperti KTP, jabatan, kursi jabatan, baik presiden, baik kiai, baik pastor, baik apapun. Kursi itu adalah kursi identik kecenderungan manusia punya kepentingan. Entah Nikita Mirzani, entah siapa, itu punya kepentingan. Maka orang yang berkepentingan, kalau tidak di jalannya Allah, di jalan ala siratal mustaqim, siapapun akan jatuh. Walaupun Anda menunjukkan seumpama sholawat gini, fadilahnya begini, siapa membaca sholawat nariyah sekian akan dapat pahala sekian. Walaupun kamu menceritakan itu tentang benar, kebenaran yang hakiki adalah hati. Mawas diri. Ini identitas saja nggak tahu. Mana sih yang berbicara? Yang berbicara agama dengan identitas, berbicara negara penuh dengan identitas. Dukun atau paranormal atau yang menjual mengatakan apa fadilahnya sholawat, fadilahnya ini dengan ilmu ini. Identitas aslinya mana? Hanya kepentingan ubud dunia. Orang yang hanya mengejar dunia. Jatuh. Mari kita belajar dewasa. Teman-teman sebangsa setanah air. Orang Islam itu sebetulnya pengetahuannya luas dan sangat dalam petunjuknya dari Allah. Doa itu silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Senjatanya orang mukmin itu adalah doa, bukan gembar-gembor. Gembar-gembor kemudian saling menyoroti, saling menyalahkan. Kalau negara silakan dinas dan tangkap selesaikan. Tapi belajarlah dengan identitas. Identitas amanah sebuah negara. Karena negara adalah birokrasi hablum minallah. Makhluk di muka bumi ini di Indonesia harus hablum minallah. Tolabul adna ila a'la. Manusia dengan Allah. Birokrat dengan Allah. Kalau birokrasi tidak dengan Allah dan oposisi tidak hubungan kepada Allah, taqarruban ilallah, tunggu saatnya. Baru Allah kepada manusia. Lah bentuk sosialnya manusia dengan manusia, tolabul adna ila adna. Yang ngomong Pancasila saya kira salah. Yang tidak ngomong Pancasila salah. Yang ngomong PKI juga salah. Yang soal agama juga salah. Karena apa? Kita memang tempat salah.
Agama itu hanya untuk sebagai sarana koreksi pada diri sendiri. Kemudian kita menyampaikan kepada orang lain secara perilaku yang baik. Bil hikmah. Itu kalau kita inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dengan perilaku kalau kita itu mau berpikir inna fi dzalika la ayat, melihat contoh-contoh dari Al-Qur'an atau hadis atau apapun. Wa nunazzilu minal Qur'an, yang diturunkan oleh Allah ma huwa sifaun. Jadi diturunkan Al-Qur'an itu agar hasanahnya dipelajari untuk mengoreksi diri sendiri, kita berbuat baik dengan perilaku. Berhubungan dengan perilaku itu ajaran Islam dalam bentuk sosial. Ini lucu lagi. Kristolog dengan orang apa? Kristen teologi. Orang teologi sok-sokan. Ngapain lu sok-sokan? Kristolog dan teologi. Ini juga ngajak perang atau gimana? Agama kamu lah. Lakum dinukum waliyadin. Selesaikan agama kamu, Hindu selesaikan Hindu, Islam selesaikan Islam. Makanya pendidikan jangan menggunakan agama. Kemudian kita bentuk kultur budaya agama. Dan biarlah Kristen itu mempunyai sarana pendidikan sendiri. Dan agamanya gimana? Maka harus kita pantau. Kultur Kristennya bagaimana, kultur Hindunya bagaimana. Nah, dalam arti kultur itu apa? Identitasnya Kristen itu mana? Yang sebenarnya, ketuhanannya gimana. Jangan cuma cerita. Islam juga begitu. Identitasnya di mana. Yang keyakinan silakan, identitasnya mana. Jangan keyakinan karena identik. Jangan Kristen karena identik. Jangan Hindu karena identik. Jangan Konghucu karena identik. Jangan Buddha karena identik. Jangan Islam juga karena identik. Kalau karena identik, maka kepentingan agama, kepentingan. Ini perlu kita belajar dewasa. Masalahnya apa? Sekarang sudah kacau. Ada kristolog, ada teologi yang ngaco. Dan kristolog mau menang-menangan, Islam menang, Kristen menang. Ngapain menang-menangan? Lu menang mati, kalah juga mati. Lu akan menghadapi Tuhanmu yang asli, penciptamu yang asli. Walaupun kiai, walaupun siapa. Karena identitas Anda yang sebenarnya tahu kalau Anda itu pembohong dan Anda munafik dan Anda tidak bisa apa-apa. Maher nggak bisa apa-apa. Nikita Mirzani tidak bisa apa-apa. Dewi Tanjung tidak bisa apa-apa. Semua manusia tidak bisa apa-apa. Kecuali orang yang dapat petunjuk Allah. Makanya mari kita berbohong-bohong, taqarruban ilallah. Senjatanya orang Islam itu doa. Silahul mukmin. Doa itu silahul mukmin, senjatanya orang Islam. Mari kita berdoa benar-benar. Enggak usah gembar-gembor bertele-tele. Negara berdoa. Ada jenderal enggak bisa membaca ayat kayak memalukan. Ini memalukan. Ayo kita belajar. Tua belajar, muda belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang namanya belajar tidak ada batasan. Dari lahir sampai mati. Ini punya gelas sedikit bangga. Jadi ustadz sedikit bangga. FPI karena balihonya dilepas oleh militer, TNI, emosi. Ngapain emosi? Lu mau menderita. Saya nggak bela siapa-siapa. Mari dengan masalah ini kita belajar introspeksi diri. Sebetulnya satu dunia ini sudah diberi peringatan oleh Allah yaitu corona. Yang sangat membingungkan. Seharusnya kita mulai menata pemerintahan, menata oposisi, menata orang Islam menata. Ini rata-rata identik. Pakai jenggot itu identik, pakai cingkrang itu identik. Pakai cadar itu identik. Kelompok ini, Islam ini itu identik kepentingan. Pantan-pantan ada.
Kumpulan-kumpulan itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Tapi yang membedakan identitas dengan identik antara Allah asli membuat kita tujuannya ma asobaka min hasanatin faminallah. Membuat dua versi, kalau baik itu identitas itu dari Allah, kalau dari diri kita nafsu, entah itu setan, entah itu jin, entah itu apa, itu ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi, itu nafsu, namanya opini atau setting otak karena kepentingan. Banyak itu settingan, dukun-dukun, musik dukun santet, itu settingan semua. Dukun santet itu nggak usah diusir, biarin aja, biar nyantet orang Indonesia habis. Itu suruh nyantet Habib Rizik kata Maher atau siapa, nggak bisa lah dukun santet. Yang ngusir santet, yang menang dukun santet juga nggak bisa itu ngalahin Maher. Jatuhkan Maher juga nggak bisa, jatuhin nganu, ya nggak bisa apa-apa, cuma cerita doang, ngomong kosong itu identik. Tong kosong bunyinya nyaring, kau sombong kok sering-sering. Tong kosong bunyinya nyaring, kau bohong kok sering-sering. Tong kosong bunyinya nyaring, kau songong kok sering-sering. Tong kosong bunyinya nyaring, otak songong kok sering-sering. Buat teman-teman terutama, ayolah sekolah, saya yang paling sedih sekolah. Masalahnya apa? Agama selain NU itu di pendidikan di mana saja, baik tingkat elit, pendidikan elit maupun non elit, itu dipelintir, didoktrin. Orang kaya yang orang komplot cerdas-cerdas itu diambil, digunakan, kemudian diberikan misi dan misi, dicuci otaknya. Itu Indonesia ngeri. Itu kalau tidak diamankan terutama pendidikan, itu lebih berbahaya. Ini rata-rata hanya nyoroti Habib Rizik, hanya nyoroti Maher. Maher keras kayak gituan disorotin, Habib Rizik kayak gituan disorot. FPI itu cuma berapa gelintir, coba dihitunglah. Satu desa itu cuma ada orang berapa FPI. Kelihatannya begitu banyak, itu nggak banyak. Justru menunjukkan itu kecil. Kelompok sebesar itu kelihatannya 10.000, itu justru kecil 10.000. Banyak orang yang mati sepele. Banyak orang dijatuhkan oleh Allah dengan masalah sepele. Gara-gara apa? Identitas manusia tidak dijaga. Kalau Suginur, ya memang songong Suginur. Coba bayangin, Suginur itu dulu jualan saftek. Ceritanya di YouTube. Terus Suginur itu debus, ngaku sendiri di YouTube-nya, ya kan? Jelas ngaku. Lah kemudian jadi ustadz. Kemudian membuat apa? Rekening. Minta sumbangan ini itu, ya kan? Alasannya tidak disumbang. Umpamanya ada pondok membangun atau didekati kiai, cuma dibagi paling 10 juta atau 20 juta, kemudian di-share di teman-temannya, kemudian temannya nyumbang, apakah itu Suginur? Tapi rekeningnya banyak yang lewat Suginur. Kemudian buat beli mobil. Coba Suginur bisa beli mobil itu dari mana? Itu pemerintah, polisi itu nggak goblok itu, melacak sejarah dari keuangan dari awal boleh, bisa berkuar-kuar. Itu pun saya dulu yang ngomong. Suginur koplak. Saya cerita. Suginur ketangkap malam itu jam 12 setelah sebetulnya saya live jam 7 karena apa? Sinyalnya itu error. Saya ngunggahnya YouTube lambat hingga jam 12 baru terunggah selesai, bareng Suginur kena tangkap. Kita main cantik, saya itu selalu main cantik. Saya itu marah, ngomong sampai keras begitu. Saya coba memperingatkan Habib Rizik dan FPI itu berapa kali. Baru pulang Habib Rizik. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Ada 3 YouTube kalau nggak salah. Saya mohon maaf berturut-turut.
Kalau Anda berlebihan sampai saya marah dan saya menggunakan ilmu saya mohon maaf. Saya masih mengakui Anda itu akhul muslim fil baladi Indonesia. Dan saya dulu mengunggah tahun berapa itu? Tahun 19 mungkin. 2019. Itu saya ngomong, Habib Rizik itu orang NU gini. Kemudian makin kacau. Jangan salahkan saya. Dan saya selalu mengincar. Dan saya itu selalu keliling diam-diam. Mengincar orang penjahat-penjahat di Indonesia. Saya nggak peduli. Saya kan sudah ngomong, saya nggak peduli orang pemerintahan, nggak peduli oposisi. Siapapun yang buat kezaliman di muka bumi ini, khususnya Indonesia, saya nggak terima. Dan saya sudah menunjukkan ilmu saya hingga Amerika akan terhantam badai tornado selama 3 bulan. Dalam 3 bulan terhantam 3 kali. Kamu lihat Cina, saya bantai dengan ekonominya dan lain sebagainya. Kalau perlu saya bunuh presiden, sampai sekarang nggak nongol itu presiden Cina. Dan Menhamnya yang dikabarkan dalam YouTube-nya dibunuh karena dengan ini. 7 hari mati 17.000 itu. Masalah Natuna saya cerita. Dan mana paranormal 5.000 yang katanya membelokkan rudal ke beranda. Saya katakan, lu paranormal amatir. Lu nggak usah main-main dengan saya, nggak usah pamer. Sok pamer gigi, sok pamer taring, sok pamer kelebihan. Saya nggak pamer, tapi Anda berlebihan. Anda sejak dulu jadi dukun, jadi gini, hingga uangnya naik, Anda nggak sadar-sadar. Anda membangun rumah dengan mewahnya. Tapi kamu berbicara rakyat, alasan menolong rakyat, tapi kamu tidak membangun tempat-tempat yang untuk kepentingan jalan ke Allah, Siratul Mustaqim, sarana pendidikan kemudian dibalik dengan kultur budaya Indonesia. Justru yang membangun siapa? Islam cingkrang, cadar dan lain sebagainya. Islam jenggot, hingga rumah makan, musolahnya Islam jenggot, di pinggir sawah jauh perumahan Islam jenggot. Memasang jaring di mana-mana. Menghipnotis orang, mengajak orang datang ke rumah-rumah dengan gini, diplontir begini lewat pendidikan. Orang NU dia. Orang NU harus sesbek kembali ke belakang, banyak introspeksi diri dan mengasah sebuah hati, yaitu doa adalah senjatanya orang mukmin. Jadi jangan berlebihan, jangan gembar-gembor, nanti malu sendiri. Percaya aja deh. Jadi saya mengajak pada teman-teman semuanya, hati-hati menyekolahkan anak dan didiklah anak Anda. Perintah Allah hanya qu anfusakum, diri kita sendiri, wa ahli dan anak turun kita. Oke, semoga semua bermanfaat, berdeki teras terus berjuang, jangan pernah henti-henti dan jangan menyerah. Oke, wabillahi taufik wal hidayah, syukron kula syukri, wa farham kulla farhi, wantafa'al lana wa najatan linajatina. Amin amin ya mujibatis syailin. Akhiru qaul wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.